Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu yang bertasbih. You are my warm place. You are my mad strike, set me ablaze. I wish we could stay. Oke, kita sudah siap. Ini adalah mau sekolah pranikah, tempatnya di Negeri Agung, tanggal 19. Kita sudah melaksanakan apa tadi, Dek? Catin. Apa sih namanya catin itu? Kursus calon pengantin yang berada di KUA Negeri Agung. Semuanya berjalan lancar. Kita hari H-4 insya Allah tanggal 22 akad di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, saya hari ini habis dari Negeri Agung. Saya itu sedang ngikuti acara kursus sebelum nikah. Sekarang saya udah ada di Simpang Tulungbuyut. Alhamdulillah acaranya lancar. Kalau di sana itu arah ke Baradatu. Nah, kalau ke sana ke arah ke Bukit Kemuning Liwa. Oke, setelah kalian lurus tadi, nggak jauh dari situ ada di sini ada wisata. Nah, ini belok sini ada wisata. Wisatanya juga cakep juga, cocok buat keluarga yang punya anak, cocok. Tapi teman-teman tetap lurus ya, tetap lurus dari ini kita dari arah Baradatu terus lurus, jangan sampai belok-belok ya. Ini masih daerah Way kanan ya, belum Lampung Utara karena beda kabupaten. Jadi sebentar lagi kita masuk ke gerbang ataupun apa namanya? Iya, gerbang perbatasan antara Way kanan. Ada pos polisi. Tempat istirahat di sini semua. Ini perbatasan Way kanan di sini. Kita lurus terus. Jangan sampai belok pokoknya. Jadi hari ini sebenarnya bukan nggak ada niat buat ngasih tahu buat jalan ke tempat saya. Memang hajatnya kita ada keperluan di Negeri Agung, kantor KUA. Nah, ini selamat datang di Kabupaten Lampung Utara. Sudah sampai. Terus jangan kasih kendor. Oke teman-teman, lanjut lagi. Ini sudah samping saya ini, samping kiri itu ada gerbang. Tapi kita tetap lurus menuju ke arah Bukit Kemuning, Pasar Bukit ya. Ini jalan menuju ke Pasar Bukit dari arah Way kanan. Dan saya akan menunjukkan ini masjid yang baru jadi di tahun 2021. Ini ada rekomendasi dari Bunda Gigi. Cocok banget buat foto pribadi. Nah, itu masjidnya itu. Katanya cocok banget buat foto private, tapi wallahualam saya belum coba foto di situ. Pokoknya dari arah masjid situ, dari Pondok Putih satu terus. Oke, kita sudah sampai di Bukit Kemuning ya. Ini sudah sampai di Bukit Kemuning. Bentar lagi di sana depan saya ada tugunya bukit. Ada tugu bukit, nggak tahu namanya persimpangan apa. Jadi teman-teman kalau dari arah Baradatu langsung ambil kiri ya, langsung ambil kiri ke arah sana. Jadi tidak perlu muter ke sana baru sudah langsung arah Bukit Kemuning. Oke, nah sini. Dan sekarang kita sudah ada di Gunung Batu. Ada di Gunung Batu. Bentar lagi ada dealer. Nah, ini teman-teman lurus terus ya. Pokoknya dari bundaran tadi, kalau dari Way kanan ambil yang kiri. Kalau cuacanya sekitar jam 3, sekarang jam setengah 4. Lumayan masih panas kalau di sini. Tapi kalau di tempat saya karena letaknya di pegunungan, biasanya
siang ya, jam 12 lah. Jam 12 itu masih sudah dingin bener gitu. Kalau ini masih masuk ke desa Sukawati, cuman bagian luar. Nah setelah ini sekitar 100 meter ada plat pondok pesantren Miftaul Ulum. Nah itu kita belok kanan ya, jangan sampai nggak belok. Nah, kalau lurus terus, nah itu kalau lurus terus ke sana, ancar-ancarnya apa? Masjid Asyuhada. Nah teman-teman kalau ada Masjid Asyuhada berarti belok kanan, ya. Paham dari sini? Nah kita dari sini belok kanan. Kalau lurus terus kalian ke Kota Bumi, dari sini belok kanan terus, jalannya sudah mulai berpindah dari ke jalan Hotmik ke jalan ya begini. Alhamdulillah jalannya sangat membuat kita sepanjang perjalanan selalu beristighfar agar nantinya ke depannya jalan ini agar lebih baik lagi begitu. Oke, ini jalan Klonis. Kalau simpangnya namanya Simpang Asem ya. Kalau dari arah Kota Bumi ambil aja di sana, tadi lurus dikit ada pom, nggak jauh dari pom sekitar 200 meter itu sudah belok Simpang Asem ya. Nanti kalau teman-teman kesasar ya kebangetan, sudah melihat video ini kok masih kesasar. Jalannya alhamdulillah ini batu-batu yang apa ya, batu yang bertasbih. Oke teman-teman, saya merekam ini dengan HP Realme 7 jadi tanpa ada editan sama sekali. Kita murni langsung pakai HP terus ngomong gitu, nggak ada ngomong tambahan suara clip on dan lain sebagainya, tidak ada. Semuanya murni langsung to the point. Biasanya saya ngevlog ini berdua, kadang ada yang supir, ada yang ngevlog nih. Biasanya saya ngevlog dari belakang, cuman sekarang tidak. Sekarang itu saya ngevlognya pakai tangan kiri dan tangan kanan saya nyupir, tangan kirinya kosong. Wih, hati-hati, sangat hati-hati. Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali ya. Setelah tadi ketemu Simpang Asem, belok kanan, yang dari Liwa, yang dari Tulung Buyut, pakai kanan, daerah itu. Tapi kalau dari Liwa kita belok kanan gitu ya. Ini ada warung sepo ngerti langganan saya. Nah ini sudah masuk gerbang Miftaul Ulum, tapi gerbang ini nggak dipakai setiap hari. Ini khusus waktu-waktu tertentu, contohnya ketika ada acara wisuda gitu ya. Nah Ustaz Razak itu yang masuk tadi pondok. Ustaz Razak ini ada di Miftaul Ulum ini ada TK, ada SD, PAUD juga ada semuanya. Ini pondoknya. Jadi teman-teman harus melewati, kalau ke rumah saya harus melewati pondok pesantren Miftaul Ulum. Oke, saya ulang lagi, dari Simpang Asem tadi jangan lupa belok kanan. Kalau yang dari Liwa, Baradatu ya kanan sekitarnya. Nah ini mie ayam Mbak Barok. Oke teman-teman, kita sudah berada di oke, wes duduk mana dewe teko Simpang Sali. Nah lewat teko kini yo, ancer-ancere enek pom bensin sebelah kiri. Nah ini belok kanan. Oke teman-teman, sebentar lagi kita masuk keluar dari daerah Simpang Sali atau apa ya namanya. Sebentar ini kita masuk ke daerah Sekipi. Sekipi ini biasanya terkenal dengan ikan, kolam ikan. Tadi ada sedikit gangguan. Jadi teman-teman harus lewat jembatan, namanya jembatan Sekipi. Terus lurus notok jalan. Setelah notok itu mentok, setelah itu belok kanan. Nah, belok kanan ya. Kalau belok kiri nanti ketemu jembatan gantung arah ke Rengas. Jadi teman-teman harus belok kanan dulu. Ini daerah Sekipi. Kita sudah melewati desa Sekipi ya. Tadi desa Sekipi namanya ya, tadi saya bilang terkenal dengan kolam ikannya, meskipun ini desa Sekipi yang paling akhir ya ini. Nah, ini ada sekitar beberapa rumah, ada 30 rumah lah di sini. Setelah ini kita masuk ke perkebunan Sidokayo. Cukup jauh sih menurut saya, dan ini nanti videonya tidak dipotong-potong. Kalau memang tidak ada halangan, videonya tetap standby seperti ini. Dari ya teman-teman juga tahu jalan dari daerah Sekipi. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu daerah Sekipi itu seperti apa jalannya, kondisinya seperti. Mungkin jarang juga yang tahu kalau desa Sidokayo itu jalannya juga seperti apa.
teman-teman bisa saksikan sendiri. Saya ulangi, saya merekam ini dengan HP Realme 7. Harganya cukup terjangkau, tapi tingkat kestabilan video juga cukup memuaskan menurut saya. Jadi saya sekali lagi hanya mengendarai dengan satu tangan, satunya kosong pegang HP. Kalau mobil-mobil Ras, mobil Avanza, mobil apa lagi ya, Innova, itu masih bisa untuk naik ke Sidokayo khususnya. Tapi kalau di dermaga, coba kita nanti lihat bagaimana kondisi jalannya. Oke. Kalau dulu ketika di aspal ya bagus ya, namanya baru di aspal. Tapi sekarang sekitar 5 tahun ini kayaknya ya, 5 tahun ini apa 6 tahun ya, ini jalannya alhamdulillah begini. Tapi tetap kita syukuri karena masih bisa untuk dipakai, masih bisa berlalu lintas ke pasar, ke tempat saudara dengan, karena ini jalur utama, jalur utamanya ini. Kalau perkebunan di sini ada karet, ada kopi, sama juga tempat saya ini masih daerah Skipi. Artinya ini perkebunan Skipi, bukan Sidokayo. Sidokayo nanti ada perbatasan, jadi ada perbatasan antara Skipi dan Sidokayo begitu. Ini pulang dari kebun. Nah, oke, mungkin teman-teman masih bingung. Pokoknya teman-teman ketika berangkat dari Liwa itu, ketika menjumpai bundaran Bukit Kemuning ya kudu belok kanan, ojo lurus. Nah, lek sing pol Baradatu wae kanan, apa meneh ya kono Mutia 1 harus belok kiri langsung. Dari Kota Bumi saya mending sarankan teman-teman lewat Simpang Asem aja. Ya, lewat Simpang Asem saja. Nah, tadi yang jembatan tadi itu namanya Tebing Gimbar. Tebing Gimbar, nggak tahu namanya kok bisa Tebing Gimbar. Nah, teman-teman kalau sudah di sini, ini hawanya sudah dingin, nyes gitu. Meskipun kurang pepohonan, tapi hawanya itu langsung nyes gitu rasanya. Ya. Oke, teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya, baik di Kediri, Pare, Malang, Trenggalek, Tulungagung, mana lagi ya, Blitar, yang sudah mendoakan saya. Mudah-mudahan acaranya lancar sampai hari H ya. Saya potong dulu. Ini adalah selamat datang di Desa Sidokayo, Kecamatan Tabung Tinggi. Ini sudah masuk wilayah Sidokayo. Sido itu artinya jadi, Kayo itu artinya kaya, jadi kaya. Artinya orang-orang dahulu memberikan nama ini tahu maksud dan tujuan, tidak hanya memberikan nama sekedar nama, tapi ada tujuannya. Artinya ketika masyarakatnya kaya, harapannya apa? Harapannya makmur, tentram, damai, terutama dalam sholatnya jamaah, masjidnya penuh lah. Sudah masuk portal, ini portal Sidokayo. Biasanya kita di sini juga terus kalau lagi aktifnya portal, aktifnya COVID, di sini aktif sekali. Ini bagian di sini namanya SD 1, tapi teman-teman tetap terus ya, tetap terus, jangan belok-belok. Samping di sini nanti ada SD 1 ya. Tuh, ini SD 1, teman-teman masih terus. Nah, sebentar lagi ada pertigaan. Ini biasanya teman-teman cekcok di sini juga nih. Kalau ciran-cirannya rumah bagus lah. Di rumah bagus itu teman-teman harus belok kiri. Jadi teman-teman harus belok kiri. Oke. Teman-teman harus belok kiri. Setelah ini teman-teman belok kanan. Meskipun nggak ada pertigaan, saya kasih tahu belok kanan. Jangan lurus tadi. Nah, di sini juga ada pertigaan lagi. Makanya kemarin tuh ada yang bingung, di
Sidoko itu banyak pengkolan, bukan pengkolan, belokan. Nah dari sini kita lurus. Nah sebentar lagi kita ketemu namanya perlimaan. Ada yang arah Talangkluwe, ada yang arah bawah, ada yang ada yang ke SMP, ada yang ke Sumbersari, ada yang. Nah teman-teman dari sini jangan bingung, tetap lurus. Ambil yang lurus, jangan belok. Oke? Terus pokoknya. Kalau teman-teman belok-belok kesasar, gak usah tanya ke teman-teman, ke saudara-saudara, gak usah. Cukup melihat video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa like, subscribe, komen yang mendukung agar channel ini tepat selalu memberikan informasi yang tepat untuk Anda semuanya. Ini si Maulana. Oke. Jalannya sudah mulai. Pokoknya saya ngoper gas dan lain sebagainya tanpa dikopling. Kalau ke sana itu SMP. Teman-teman tetap lurus dan nanti di sini ada bangunan kantor kepala desa ya. Di sini. Sirene tanda yang kedua, teman-teman harus melewati kantor kepala desa. Selanjutnya jalan di sampingnya ini ada tukang jahit. Nah, ini dia. Teman-teman harus belok kanan. Belok kanan lurus wae. Oke. Lanjut. Ini masih jalan Sidokaya. Jalan menuju ke arah Dermaga Jaya. Dermaga Jaya adalah salah satu desa yang terpencil, terpelosok, namun akan keindahan alamnya membuat semua orang akan mengunjungi. Oke, ini adalah Desa Dermaga Jaya. Nah itu pemandangan dari jalannya masih bagus, sedikit bagus. Cuman setelah mentok ini jalannya sudah kembali ke batu underline. Nah itu dia yang bikin kita aduh. Nah ini kalau dari sini elep masih bisa masuk ya, elep masih bisa masuk. Bentar. Teman-teman dari sini jangan lurus tapi belok kiri. Belok kiri sudah masuk ke batu underline. Ada aspalnya dikit-dikit lah, lumayan lah. Kanan kiri tetap kopi. Dan listrik baru masuk di tahun 2012 kalau nggak salah itu masuk. Nah ini yang saya maksud, jalannya agak nanjak, cuma nggak seberapa nanjak sih. Kalau memang sudah biasa memakai mobil apapun ke jalan-jalan seperti ini nggak apa-apa. Tuh jelasnya gini tuh. Terus nggak nyampe 90 derajat, tidak, paling sekitar 40 derajat lah, 40 derajat. Tuh. Sebenarnya enak, landai aja. Saya kadang dari pondok ke rumah itu sekitar 10 menit 15 menit lah paling lama itu. Nih, ini yang saya maksud. Dari sini, dari atas ini sampai ke sana lumayan. Cuman insya Allah bisa. Kalau kanan kirinya tetap karet. Ya. Insya Allah bisa. Saya aja nyetir pakai satu tangan bisa kok. Apalagi teman-teman nyetirnya 2 tangan. Ya. Jangan bingung-bingung dan nggak akan kesasar kalau teman-teman mengikuti ceramah saya sore ini. Bukan ceramah ya, apa ya, ben ke wong kabeh iki ngerti lho panggonku piye. Nah. Nih tonton gini, ini sudah masuk ke Desa Dermaga. Jadi teman-teman, cirinya Desa Dermaga itu ketika teman-teman tadi habis jalan bagus, kanan kiri kopinya sudah mau dipanen tuh, kuning. Oh. Nah kemarin tuh vlog yang desa terindah itu dari sini. Kalau di video sebelumnya kan saya jelaskan, sebenarnya ini lanjutan dari video itu sudah cukup. Turun sana. Saya bukan YouTuber, cuman saya suka mengabadikan momen gitu. Ini desa ada berapa rumah? Sekitar 40 rumah lah. Kita tepatnya di Pematang. Di Pematang itu maksudnya belakang rumah ini semuanya sudah jurang.
Ele. Oke teman-teman, kita sudah berada di lokasi ini dibilangin. Nah kalau parkirnya paling besar itu di masjid ini. Nah, masjid ini udah parkir paling besar coba. Tinggal pikirkan sendiri nanti lagi mana mobil dan motor kalian berparkir. Ya, aku video. Gak iso. Kan saya jalan maju. Aku gak iso bonceng nih. Mereka nggak video rek. Nah ini sudah sampai di rumah, alhamdulillah. Dari perjalanan awal sampai akhir cukup sudah sampai di rumah. Parkirnya dari biasanya di masjid sana tadi. Alhamdulillah rabbil alamin.